dilaksanakan dengan baik. Nah, demikian nanti bisa kami sambung setelah Pak Winarno menyampaikan uraian teknisnya dan simulasinya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Dinas, Pak Kasih, Pak tim dari Digas, Bapak-Bapak tim dari UNS, dan Bapak-Bapak Ibu Korwil dan operator sekolah yang berbahagia, serta semua teman-teman yang mengikuti acara rakor pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya, monggo Pak Agung apa langsung Pak Winarno, monggo. Langsung Pak Winarno ya. Langsung Pak Winarno, monggo Pak, mangke diskusinya setelah teman-teman mendapat gambaran dari penjenengan. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agung, badai ini langsung ke saya. Halo, cek, bisa dengar suara saya, Nji? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Nji? Oke, langsung, Pak. Oke. Sebentar nih Bapak Ibu, saya siapkan untuk present dulu, mohon izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gino dan Pak Agung yang ada di sini. Mungkin ada juga mungkin Bu Dinas, Ibu Dinas ya, Kepala Dinas ya, yang mungkin hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita sudah diberikan kenikmatan luar biasa sehingga kemudian bisa bertemu di siang pagi hari ini. Mohon maaf, oke. Ada yang coret-coret sebentar ya. Saya setting dulu untuk zoom-nya dulu ya. Oke, mohon untuk bisa kerjasama Bapak Ibu peserta sosialisasi PPDB Wonogiri tahun 2021 ini. Oke. Baik, untuk PPDB Wonogiri tahun 2021 ini akan digunakan oleh tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gino, yaitu siswa-siswa calon siswa SMP, yaitu adalah siswa kelas 6 SD saat ini. Nah, makaten. Nah, adapun nanti kemudian sebagai data support atau kebutuhan data untuk kemudian pelaksanaan PPDB karena ada beberapa polisi perubahan, makaten. Jadi yang kemudian nanti akan dibutuhkan ada untuk Bapak Ibu yang ada di SD itu nanti ada dua, Yang pertama adalah seperti tadi disampaikan Pak Gino, titik koordinat RT di setiap desa, dan kemudian adalah nilai mapel. Mungkin nanti nilai mapel bisa dijelaskan oleh Pak Gino ataupun Pak Agung yang bisa nanti sudah ada formnya begitu, yang nanti bisa kemudian diisi makaten. Dan nanti kemudian bisa dikirimkan. Nah, kedua data ini harus kemudian nanti dikirimkan ke koordinator kecamatan kalau tidak salah, makaten. Nah, kita bicara terlebih dahulu terkait dengan data yang pertama. Titik koordinat RT setiap desa. Nah, jadi begini. Titik koordinat itu nanti yang dibutuhkan adalah titik latitude dan longitude. Nah, nanti caranya mengambil seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Nahar. Nanti akan selain dijelaskan nanti juga akan kami share melalui Pak Gino, mungkin nanti bisa mengunduh video tutorialnya, video tutorialnya. Ada video tutorialnya untuk membuat untuk menentukan titik koordinat menika. Nah, RT dan RW seluruh Wonogiri itu sudah kita dapatkan. Jadi saya ini ada yang resen, saya menyelesaikan pembicaraan sosialisasi dulu, Nanti kalau ada yang bertanya setelah apa yang saya sampaikan ini selesai, setelah mungkin demonya selesai juga. Baik, jadi kita sudah mendapatkan seluruh RT dan RW
se-Wonogiri. Jadi data se-Wonogiri itu sudah kita dapatkan. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah jadi di setiap desa, ya, desa atau kelurahan itu kan ada SD, misalkan ada desa apa sih? Saya tidak begitu hafal. Coba biar apa namanya merepresentasikan. Saya buka salah satu saja nanti. Baik, misalkan ada desa atau kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, ya. Nah, itu ada RT 1, RW 1. Nanti tugasnya mungkin dalam desa Gedong itu kalau di sini ya ada misalkan ada 5 SD misalkan. Ya, ada 5 SD atau ada 3 SD. Misalkan. Apakah suara saya terganggu? Putus? Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Halo? Jelas ya? Oh, nggih. Jelas, nggih. Jadi contohnya tadi nggih, saya ulang kembali, misalkan ada Desa Gedong, nggih. Nanti di situ ada 30 RT mekaten, ada 31 RT. Nah, misalkan dalam Desa Gedong itu ada 3 SD, maka 30 RT itu dibagi menjadi 3. SD pertama mengerjakan 10 RT, SD kedua mengerjakan 10 RT, dan SD ketiga mengerjakan 11 RT karena 31 nggih. Nah, itu nanti mohon dibagi sendiri nggih. Di setiap desa atau kelurahan itu dibagi nanti bagaimana baiknya mekaten. Nah, nanti akan dikoordinasikan oleh koordinator kecamatan mekaten. Nah, jadi begitu. Jadi kita sudah siapkan seluruh RT RW setiap desa kelurahan di Wonogiri. Bapak Ibu tugasnya adalah nanti yang SD ya, nanti berarti membagi berkoordinasi antar sesama SD sekelurahan mekaten, sedesa, desa atau kelurahan yang nanti misalkan jatahnya ada 30, kalau di situ ada 4 SD ya, nanti mungkin sekitar 7 atau 8 mekaten. Kerjakan titik 8. Jadi cukup mudah. Tidak terlalu banyak pekerjaannya, hanya 8 baris. Nah, kira-kira begitu. Cuman pembagiannya ini nanti perlu dikoordinasikan sesama SD. Itu yang kedua, ya. Jadi yang ditentukan, yang dicari adalah titik latitude dan longitude. Nanti akan dijelaskan bagaimana mendapatkannya. Yang kedua adalah daftar RT RW-nya sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu membuat RT sendiri mekaten. Terus kemudian nanti setiap desa ini akan dikoordinasikan oleh koordinator wilayah, koordinator di kecamatan. Nah, titik latitude dan longitude di setiap RT RW ini nanti dikerjakan oleh Bapak Ibu yang ada di SD, operator SD mekaten. Nah, oleh karena itu mungkin perlu sedikit paham mekaten nggih. Paling tidak ya lingkungan di sekitar SD-nya. Mana yang RT 1, kalau SD ini di lingkungan sekitar RT 1, 2, 3, maka ya, mengerjakan di lingkungan sekitar SD-nya mekaten. Nggih. Itu terus kemudian itu yang pertama. Itu nanti ada file Excel. Ini nanti bentuknya file Excel, nggih. File Excel. Ini tadi baik. Saya ulangi kembali ya. Ini tadi belum direcord mekaten. Sebentar, biar nanti bisa diulang kembali. Jadi ada 4 kebutuhan ini. Jadi yang pertama adalah panjenengan diminta untuk menentukan titik koordinat latitude dan longitude. Yang kedua, ya latitude longitude-nya bukan latitude longitude-nya si siswa, bukan, tetapi latitude longitude-nya untuk setiap RT. Nah, mekaten. Kemudian yang kedua, data RT RW-nya sudah disiapkan. Panjenengan nanti mengisikan kolom latitude dan longitude. Nah, kira-kira begitu. Caranya nanti akan disosialisasikan sebentar lagi. Nah, nanti panjenengan koordinasi dengan pihak desa mekaten,
koordinasi dengan yaitu koordinator wilayah di kecamatan. Akan dikoordinasikan, data itu akan dikumpulkan makaten. Nanti setelah satu kecamatan datanya akan dikumpulkan di pihak kecamatan. Jika nanti dalam satu desa itu sudah jadi misalkan ada 3 SD ya, 3 SD nanti dikumpulkan. Jadi satu file makaten dan kemudian nanti dilaporkan ke kecamatan makaten. Y, itu yang pertama yaitu titik koordinat baik itu latitude dan longitude. Yang kedua adalah nilai. Jadi nanti ada nilai yang harus kemudian diisi oleh Bapak Ibu operator SD ya. Nah, nilai ini sama daftar mungkin nanti akan dijelaskan Pak Agung ya. Daftar siswanya sudah kita berikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan NIS-nya berapa, NPS-nya berapa, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Cukup nanti sudah ada filenya, panjenengan sudah tinggal mencari saja SD mana dan kemudian di SD itu disendirikan dan kemudian nanti ditaruh di dalam sheet lain. Nah, seharusnya begitu. Nah, itu ya file yang kedua yaitu file nilai. Jadi file nilai untuk mata pelajaran. Itu yang kemudian nanti dari semester dari kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Nah, termasuk nanti juga peringkat kelas. Ya, peringkat kelas. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Agung ya, yang kedua ini. Baik. Itu untuk kemudian penentuan atau kebutuhan datanya ya. Jadi ada 2 data menika, data koordinat latitude dan longitude setiap RT dan data yang kedua adalah data mata pelajaran. Nilai mata pelajaran, maaf. Data nilai mata pelajaran dari semester 1 kelas 4, semester 2 kelas 4, semester 1 kelas 5, semester 2 kelas 5 dan semester 1 kelas 6. Makaten selanjutnya mohon bantuan Mas Nahar untuk bisa mendemokan untuk bagaimana cara menentukan titik koordinat RT dan RW. Monggo Mas Nahar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya dengan jelas nih? Jelas, Mas. Untuk kali ini saya ingin melakukan demo untuk menentukan titik koordinat RT. Saya izin share screen dulu. Tadi sudah dijelaskan, misalkan di kelurahan atau desa Gedong itu ada 3 SD. Kemudian di sini daftar RT dari desa Gedong ini ada 31, misalkan dibagi 3, misalkan 10-10. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file Excel ini, yang terdiri dari 2 sheet, yaitu sheet wilayah dan sheet koordinat. Misalkan tadi saya ingin mencari untuk desa Gedong RT, misalkan ini, desa Gedong, Kecamatan Pacimantoro, Kabupaten Wonogiri, kemudian misalkan SD Gedong 1 itu dapatnya RW 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ini saya copy semua yang RW 1 sampai 6. Kemudian saya pindah ke sheet selanjutnya, yaitu sheet kedua, yaitu sheet koordinat. Saya paste di sini. Nah, saya pindahkan dulu dari data yang full ini tadi, semua ini, kemudian saya pindahkan untuk yang saya cari saja. Misalkan saya mau mencari yang Kelurahan Gedong, kemudian RW 1 sampai RW 6. Kemudian untuk mencari titik koordinatnya per RT, misalkan saya mau mencari titik koordinat Kelurahan RT 1, RW 1, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pacimantoro, Kabupaten Wonogiri.
kita buka browser, saya menggunakan Google Chrome di sini. Google Chrome, langsung ketikkan google.com/maps. Seperti ini alamatnya, google.com/map. Nah, di enter. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan dalam bentuk map atau peta. Kemudian tampilan yang lainnya yaitu ini di pojok kiri bawah ini ada bentuk satelit. Itu terserah Bapak Ibu nanti lebih kerso yang mana untuk tampilannya. Saya menggunakan yang model satelit. Kemudian di kolom pencarian pojok kanan atas ini, pojok kiri atas ini ada searching. Kita mencari tadi Kelurahan Gedong, kemudian koma Kecamatan Pracimantoro, koma Kabupaten Wonogiri. Sudah, tinggal enter. Nah, otomatis di Kelurahan Gedong Pracimantoro Wonogiri itu ada yang di dalam garis merah ini. Kemudian untuk mencari RT1, RW1, karena saya kurang paham daerah Gedong, saya ini untuk demo saja, saya misalkan RT1, RW1 itu di sebelah sini, misalkan di sebelah sini, diklik, kemudian klik kanan. Nah, paling atas ini ada titik koordinatnya. Langsung diklik kiri, itu otomatis akan mengcopy. Klik, nah, otomatis akan mengcopy, kemudian dipaste di kolom ini tadi. Klik kanan, paste. Nah, sudah. Nanti untuk kolom latitude dan longitude akan terisi otomatis. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi di kolom I ini, titik koordinat ini saja. Kemudian misalkan untuk yang selanjutnya yaitu RT1, RW2, kemudian Kelurahan Gedong. Misalkan saya balik lagi ke Google Map tadi, misalkan RT2, RW1-nya di sebelah sini, bawahnya ini. Kita tinggal klik kanan. Nah, di sini ada paling atas ada titik koordinatnya, diklik kiri atau copy, kemudian dipaste di Excel-nya tadi, paste seperti yang selanjutnya. Misalkan dari Kelurahan Gedong ini dari RW6 sudah selesai semua, misalkan mau menambahkan untuk ini Kelurahan Sumber Agung, misalkan Sumber Agung, misalkan satu desa dulu aja, nanti nambahi yang lain. Nanti bingung. Kalau karena ini satu operator hanya satu desa, nggak usah nambah desa lain terusnya ya. Oh ya udah. Ya. Berarti nambah RT lain gitu. Tadi RT berapa tadi? Misalkan ini sudah, ya ini tinggal dicari aja nanti. Yang koordinatnya itu kan sampai RT RW6, misalkan nambah ya. RW7. Ya. Misalkan Bapak Ibu dimulai untuk tambah lagi, misalkan tambah RT7, tadi di RW7 tadi di sini belum ada, dari 1 sampai 6. Kemudian RW7 ini ada 2 RT, saya copy semua. Copy. Kemudian saya paste di bawah sini. Di kode di kolom A. Paste. Nah, ini misalkan mau cari yang RW7 Gedong RT5 RW7. Tadi ini Gedong sama tadi ya. Gedong Pracimantoro Wonogiri. Ini tadi. Misalkan RW7 itu ada di sebelah
ini. Nah, misalkan RW7 di sini. RW7 RT5 RW7. Misalkan ini RT5 RW7 ada di sini. Ketika tinggal klik kanan, kemudian paling atas ada titik koordinatnya, klik kiri, copy, kemudian paste di sini. Kemudian untuk RT6 RW7 Kelurahan Gedong, misalkan di sebelahnya sini, misalkan klik kanan, klik kiri, otomatis akan mengcopy, kemudian paste seperti ini. Mungkin untuk demo mencari titik koordinatnya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi putus koneksi saya. Mas Nahar, itu tadi kalau misalkan ngopi berarti harus ditekan Ctrl C atau gimana? Bisa Ctrl C atau klik kanan copy. Coba diulangi lagi tadi ya, yang pas di map-nya itu. Oh, map-nya. Map-nya tinggal klik kanan, klik kiri. Bentar. Coba diulangi lagi yang pas di map. Itu tadi kan ngopi koordinatnya. Nah, itu Ya. klik kanan. Nah, misalkan sampel salah satu titik. Misalkan satu titik ini, klik kiri untuk menentukan titiknya. Ya. Klik kiri untuk menentukan titiknya. Ya. Kemudian klik kanan untuk melihat titik koordinatnya. Kemudian untuk mengcopy, klik kiri. Klik kiri saja tanpa Ctrl C. Tidak. Klik kiri atau otomatis copy to copy ya. Otomatis. Jadi langsung itu dipaste saja. Nah, langsung dipaste biasa. Nah, paste. Ya. Tinggal dipaste saja. Oke, jadi tugasnya Bapak Ibu adalah menentukan RT RT wilayah di sekitar SD-nya, mekaten nggih. Bukan menentukan RT siswanya, bukan menentukan titik RT siswanya boten, tetapi menentukan RT di wilayah SD-nya. Jadi kalau misalkan SD-nya ada yang ada siswanya yang rumahnya mungkin lain kecamatan mekaten, biasanya yang di kota, ya itu tidak perlu dihiraukan. Nah, ini tugasnya yang SD tersebut di kelurahan tersebut mekaten. Itu nanti seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu pirsa nggih, yang disampaikan Mas Nahar tadi adalah mengerjakan koordinat RT di wilayah sekitar SD-nya, mekaten. Bukan RT siswanya, bukan RT siswanya, tetapi RT di mana SD itu berlokasi. Misalkan SD-nya di Gedong, maka RT di sekitar di Kelurahan Gedong itu atau di Desa Gedong itu mekaten. Menentukan lokasi RT, nah ini ada yang bertanya. Kalau menentukan lokasi RT bagaimana perkiraan? Nah, Bapak Ibu mungkin bagi yang RT mungkin perlu, tadi kan ada Google Map yang disampaikan oleh Mas Nahar. Ini kamera saya tiba-tiba tidak bisa live. Untuk menentukan lokasi RT nanti yang pertama Bapak Ibu harus paham dulu, harus paham dulu bahwa RT, misalkan tadi ada 30 RT, ya, yang Excel-nya dulu Mas Nahar. Misalkan Excel-nya tadi. Misalkan tadi ada 30 RT yaitu Gedong, maka Mbak jenengan harus paham dulu jatah SD jenengan itu mengentrikan RT berapa. Nah, kalau nanti SD-nya itu banyak dalam satu kelurahan, satu desa, maka monggo dikoordinasikan dulu dalam satu kelurahan itu. Misalkan ada SD Gedong 1, SD Gedong 2, SD Gedong 3, misalkan. Maka 3 SD ini rembukan. Siapa yang mengerjakan di RT 1, RW 1, nah,
dan seterusnya, kira-kira begitu. Dibagi dulu, ya. Setelah kemudian pembagian itu clear, jelas, baru Bapak Ibu, nah sekarang menentukan RT 1, RW 1 itu di mana. Nah, makaten. Nah, sebaiknya supaya mempermudah pembagian RT-nya itu ya RT yang berdekatan dengan SD-nya biar tidak terlalu tidak terlalu jauh. Kecuali memang yang satu kelurahan hanya satu SD, makaten. Ye. Itu mungkin ada yang ingin bertanya secara live dulu, monggo dipersilakan untuk live share melakukan raise hand, makaten. Monggo dipersilahkan yang mau resen. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Resen? Kalau tidak saya bacakan dulu untuk yang chat ya. Jadi bagaimana oke, filenya nanti akan dikirim petunjuknya nggih. Nanti videonya akan kami kirimkan beserta link untuk recording hari ini kita kirimkan. Terus ini ada pertanyaan. Bagaimana dan aplikasi. Nah, ini aplikasinya nanti filenya itu nanti cukup menggunakan Excel ya. Jadi tidak menggunakan aplikasi tapi dikumpulkan dalam Excel. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian bagaimana dengan satu kelurahan lebih dari 3 SD. Kalau lebih dari 3 SD nggak dibagi mawon. Misalkan SD Pundus, maaf, ada yang kelewat ya. Saya ulangi kembali yang dari atas. Kirim file dan petunjuk cara mengerjakan dan aplikasinya. Petunjuk cara, file dan aplikasinya nanti menggunakan Excel. Ya, petunjuknya videonya nanti akan kita kirimkan. Yang kedua, bagaimana jika SD di perbatasan desa? Kalau SD perbatasan desa, SD itu berada di mana? Makaten. Ada di kelurahan mana? Maka itu menjadi tanggung jawab di SD tersebut. Misalkan SD Gedong itu adalah perbatasan, ya berarti itu ada tanggung jawab dari SD Gedong. Bagaimana jika satu kelurahan lebih dari 3 SD? Ini dibagi mawon Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tadi kan sampel ya. Berapa jumlah SD yang ada di situ, maka jumlah RT-nya dibagi rata mawon. Ya, disepakati maksudnya mengatakan. Perlu koordinasi antar SD dalam satu kelurahan. Menika saged menjawab ya. Jika SD 1 dengan yang lain berdekatan, pembagian RT-nya bagaimana? Nah, itu kesepakatan. Ya. Ada ini dari SD Gumiwang ya. Apa ini saya tidak terlalu. Nah, ini nanti kesepakatan kemawon. Jadi contoh tadi Gedong 31, maka yang ada di SD 1 maupun di SD 2 di RT 1 ataupun di RT 2 ini akan dibagi yang seperti apa, monggo disepakati dalam satu kelurahan SD satu kelurahan tersebut. Nah, mulai pengisian dari dan sampai kapan? Kemarin kalau kami sebenarnya membutuhkan data ini menika bisa diusahakan sekitar waktunya nanti sampai tanggal 18, 3 minggu dari sekarang. Saya kira cukup nggih. Nanti termasuk yang nilai SD nggih. Terus Bapak, ini kemudian ada intinya dalam satu desa ada berapa sekolah dibagi dikerjakan, kecuali yang memang hanya satu SD. Leres. Bagaimana kalau SD-nya satu RT dalam arti berdekatan? Monggo disepakati mawon, biar nanti jatahnya hampir rata mekaten nggih. Misalkan ada 15 RT mekaten, dalam kelurahan itu ada katakanlah ada 5 atau 4 ya, ada 4, maka mungkin ya ada yang 3, ada yang 4 mekaten dibagi mawon. Nggih. SD saya juga berbatasan, jadi muridnya ada yang dari kecamatan. Jadi baik, ini tidak ada hubungannya dengan murid dari kecamatan lain. Pokoknya mengerjakan di wilayah desa atau kelurahannya masing-masing. Makaten nggih. Tidak perlu memperhatikan asal muridnya dari mana.
ada SD dan ada MI nggih, berarti MI. Nah, kalau nyun sewu, ini kan koordinasinya di bawah Pak Gino dari dinas. Ini yang dipakai berarti data SD-nya saja. Begitu Pak Gino nggih. Kalau ada MI kan tidak perlu mengerjakan menika nggih Pak Gino. Karena MI tidak diundang hari ini. Sepertinya begitu. Nanti yang SD aja Pak, karena yang kita undang SD. Jadi kalau SD-nya ada 3 SD, 1 MI, maka di situ ada 15 kelurahan, maka cukup dibagi yaitu 555 makatan. Jadi 15. Yang Kemenak tidak perlu diberi jatah makatan Bapak. Bagaimana jika satu desa hanya 1 SD negeri dan 2 MI? Maka nah ini kalau yang di sini kalau yang seperti disampaikan oleh Pak Gino tadi, dikerjakan 1 SD. Intinya titik koordinat menggunakan, karena saya tidak bisa saya tidak tahu pasti di kelurahan itu ada berapa RT makaten. Bagaimana jika ada siswa yang berasal dari kelurahan lain? Tidak perlu diperhatikan. Yang penting adalah masing-masing SD itu memiliki jatah masing-masing, ya. Masing-masing kelurahan itu dibagi sesuai dengan yaitu jumlah SD yang ada dalam kelurahan tersebut. Jadi yang diinputkan adalah koordinat RT, yang diinputkan itu koordinat RT, bukan koordinat SD. Jadi kalau nanti ada 15 RT, nanti maka koordinat 15 itu harus diselesaikan oleh SD-SD dalam kelurahan tersebut. Jadi bukan siswanya, bukan juga SD-nya, bukan koordinat SD, bukan koordinat siswa, tetapi koordinat RT di sekitar SD-nya, di dalam kelurahan tersebut. Kalau nanti dalam kelurahan itu hanya 1 SD, maka berarti seluruh koordinat RT, seluruh koordinat RT di kelurahan atau desa tersebut. Bukan koordinat SD, bukan koordinat siswa, makaten. Ini saya bacakan. Jika ada siswa dari RTA yang tercatat pada SDB, tapi siswa orang tua tidak mau mendaftar di SDB, mau mendaftar di SDB, BK bisa untuk mendaftar. Ini tidak ada hubungannya dengan mendaftar SD, Jadi hari ini itu adalah menentukan koordinat RT di sekitar SD. Hari ini menentukan koordinat RT di sekitar SD-nya. Makaten. Jadi tidak ada hubungannya apakah mendaftar boleh dan seterusnya, tidak ada. Jadi menentukan koordinat. Ini dari pertanyaan dari Pak Sarmadi itu. Baik, kemudian dari SD 1 pokok. Kalau dalam satu desa ada SD swasta, 3 SD negeri dan 1 SD swasta. Nah, monggo ini kesepakatan pun. Pripun Pak Gino? Apakah yang negeri saja Pak Gino ditugaskan? Ini yang diundang ini kan Negeri, nggih. Negeri ya kemarin. Jadi yang perlu dipahami di sini RT negeri ya Pak Gino, nggih. Cek dulu Pak, kelihatan negeri kemarin. Gitu. Mungkin nanti sambil nunggu Pak Gino, nggih. Untuk kemudian ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang min ngacak ke daerah lain atau SD swasta? Maksudnya bagaimana ya? Ini ngacak ke daerah lain. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah SD jenengan itu ada di kelurahan mana, maka RT RW-nya itu dikerjakan. Makaten. Makaten nggih. Nggih. Ini Pak Galang. Leres. Jadi memang ini Pak Galang, denahnya memang perlu koordinasi kalau misalnya dibutuhkan langkung saya menika. Jadi koordinasi ke kelurahan, bisa koordinasi dengan kelurahan,
Jadi tahu ya, tahu RT ini ada di wilayah yang mana mekaten. Matur suwun Pak Galang. Terus kemudian leres. Ini urusannya terkait dengan RT RW nggih. RT RW di mana SD panjenengan itu kelurahannya berlokasi. Jadi RT RW kelurahan, RT RW di kelurahan yang sama dengan kelurahan SD-nya, mekaten. Monggo Ibu Paramita, bila memang diperlukan untuk koordinasi dengan kelurahan agar pembagiannya itu jelas, monggo langkung saya menika, biar nanti menentukan titiknya tidak salah. Nanti kita kirimkan, mungkin Mas Nahar bisa ngirimkan ke Google Drive dulu, nanti bisa diklik di file Excel dan videonya dulu nggih, Mas Nahar ya. Terus nanti dikirim ke chat ya. Dikirim ke chat biar nanti bisa dipersani Bapak Ibu bisa langsung download di chat. Nanti yang input nilai nanti monggo Pak Agung sebentar, ini kita selesaikan dulu untuk yang maps. Jika kita klik wilayah yang di map tadi, kan itu perkiraan wilayah RT tersebut. Apakah ada cara lain Pak selain itu? Takutnya ada yang kurang paham batas wilayah. Kalau batas wilayah RT RW-nya, monggo jenengan bisa koordinasi dengan aparat RT RW atau kelurahan tersebut. Mekaten. Ngaten nggih. Jadi langkung saya menika menawi koordinasi dengan RT RW terkait. Ini kemudian untuk koordinat tiap RT alangkah baiknya koordinasi dengan kelurahan, kecamatan atau BPS. Kalau ini lebih tepat nanti ke kelurahan. Nanti kalau langkung lebih tepat ke kelurahan, karena kalau nanti ke kecamatan terlalu lebar, nanti mereka tidak tahu sepertinya. Ke kelurahan saja atau Bapak RT sistem 4 mekaten. Level terbawah tadi adalah desa kelurahan dan langsung RT RW. Apakah tidak bisa tambah nama dusun? Mboten. Jadi tidak bisa menggunakan dusun. Cukup menggunakan RT RW nggih. Jadi ini hanya RT RW. Cukup RT RW. Biasanya mekaten. Oh, ini grup. Nanti grupnya bisa kita buatkan. Untuk grupnya nanti grup Telegram karena jumlahnya 600-an Mas Nahar, nanti sekali yang tutorial sudah di-share Mas Nahar. Masih proses upload. Oke. Nah, sekaligus tolong dibuatkan untuk grup Telegram untuk yang operator SD ini ya, nanti biar dibantu koordinasi dan proses nanti kalau ada bertanya di grup monggo. Jika SD berasal dari RT kecamatan lain yang bertugas menentukan koordinat SD asal siswa atau sekolah lingkungan siswa. Jadi ini yang Pak Ponco, kita menentukan koordinat RT di kelurahan di mana SD itu bertempat. Menentukan titik koordinat RT di mana SD itu berkelurahan setempat, yang lokasi kelurahan SD-nya itu. Misalkan panjenengan dari SD tadi ini ya, dari Sumber Agung ya. Maka SD misalkan dari SD Sumber Agung, maka tugas panjenengan adalah menentukan koordinat RT. Nah, SD Sumber Agung itu ada 25 RT. Nah, Sumber Agung itu ada 25 RT. Maka tugasnya operator hari ini saya ulang kembali adalah menentukan titik koordinat dari RT 1 sampai RT ke-25. Mekaten. Jadi bukan menentukan koordinat siswanya, bukan. Juga bukan sekolahnya, bukan. Tapi RT di kelurahan SD-nya. Mekaten.
Sudah nggih. Monggo yang raise hand. Yang raise hand monggo bisa bertanya. Monggo. Nggih, mohon izin Pak. Nggih, pangapunten. Dari Korwil Slogoima Pak ini. Monggo. Begini saja Pak, saya kira untuk koordinat RT RW nanti biar diselesaikan di Korwil. Mungkin dari teman-teman operator yang lain mungkin sedikit belum bisa memahami yang dimaksudkan dari Bapak. Ini kan intinya dari tiap-tiap desa itu RT RW-nya diselesaikan oleh operator sekolah di desa tersebut, Pak. Ini biar diselesaikan di Korwil saja, Pak. Untuk masalah koordinat tadi secara teknis sudah diberikan oleh Mas Nahar tadi, mungkin sudah bisa. Biar nanti untuk pembagian RT RW-nya biar diselesaikan di Korwil masing-masing. Dan untuk menyingkat waktu, mohon maaf Bapak bisa dilanjutkan untuk pengisian nilai. Mengatakan Bapak, terima kasih. Mohon maaf. Matur suwun masukannya. Monggo selanjutnya untuk yang nilai Pak Agung, ada yang ingin disampaikan Pak Agung? Monggo Pak Agung. Pak Win. Nggih. Pak Win, Pak Gino, Pak Win. Iya Pak Gino. Tentu kami ini tadi penegasan. Jadi yang pertama yang dikerjakan teman-teman itu adalah titik koordinat RT. Tidak ada kaitannya dengan siswanya dari RT mana. Kemudian misalnya di desa Jatisari, Jatisrono, ada SD 1 Jatisari, 2 Jatisari, 3 Jatisari. Ada semua RT di Jatisari itu dikerjakan oleh operator 3 SD itu, dan baginya koordinasi kan. Yang kedua, betul tadi Pak Win, lebih validnya nanti bisa komunikasi dengan perangkat desa atau kelurahan. Di Wonogiri ada 2 tipe Pak Win, ada desa dan kelurahan Pak Win. Ini yang kami matur. Kemudian yang ketiga, titik ordinat itu 1 titik ya Pak Win, kira-kira di tengahnya gitu ya kira-kira. Iya Pak Gino, terus. Jadi nanti diambil yang titik tengahnya. Ya, ini RT tersebut. Tegaskan teman-teman nanti yang diambil titik koordinatnya relatif atau kira-kira di tengahnya, di pusatnya kira-kira. Ya, sementara itu nanti saya kira teman-teman operator Korwil nanti sangat bisa memfasilitasi, membantu Pak Win. Terima kasih. Monggo dilanjut nih. Oke. Pak Agung, ini untuk yang siswa, maaf, nilai berapa Pak Agung? Monggo Pak Agung. Atau pilannya, presentasinya Pak Agung. Saya perlu matur kepada teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu Operator Korwil maupun Operator Sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh tim UNS, Pak Win dan teman-teman, bahwa yang data awal yang dibutuhkan untuk PPDB online adalah titik koordinat RT yang tadi sudah dibahas. Yang kedua adalah nilai. Nilai itu adalah untuk memfasilitasi nanti anak-anak kita yang mengambil jalur prestasi. Pak Agung, tolong ditampilkan Pak Agung. Nilai yang diambil adalah sama seperti saat mengolah nilai akhir ujian sekolah kemarin, Bapak Ibu. Yaitu rata-rata nilai kelas 4 semester 1, rata-rata nilai kelas 4 semester 2, rata-rata nilai kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan rata-rata nilai kelas 6 semester 1. Nah, rata-rata dimaksud adalah ini rata-rata tiap semester itu, rata-rata semua mata pelajaran, rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi
semester kelas 4 semester 1 rata-rata pengetahuan keterampilan digabung di rata-rata lagi. Kemudian nilai rata-rata kelas 4 semester 2 pengetahuan digabung keterampilan di rata-rata lagi. Nanti bagian akhir jumlah rata-rata dari 5 semester itu. Kolom terakhir adalah diberi peringkat. Peringkatnya adalah peringkat dari nilai 5 semester itu. Tolong dibesarkan Pak Agung itu tampilannya. Nah ini saya matur Bapak Ibu yang Bapak Ibu jangan mengubah data ini, data yang sudah ada, digeser Pak Agung. Data siswa ini jangan dirubah karena ini NISN misalnya itu sudah diambil dari Dapodik. NISN misalnya ini dari murid Bapak Ibu seperti itu datanya. Bapak Ibu tinggal mencari nama anak kelas 6 tentunya sekarang dan nomornya. Terus diisikan. Jadi isikan rata-rata misalnya itu kelas ya 2 angka Pak Agung sekalian. 2 angka di belakang koma bisa. 2 angka di belakang koma ya. Misalnya rata-rata untuk nilai kelas 4 semester 1 89,70. Kemudian semester 2-nya. Maaf itu pengetahuannya dan keterampilannya. Ulang, kelas 4 semester 1 rata-rata pengetahuan, nilai pengetahuan 89,70. Rata-rata keterampilan 87,02. Rata-rata antara pengetahuan dan keterampilan untuk kelas 4 semester 1 ini nama anak Maria Natasha ini rata-rata 8,36. Terus berikutnya yang kelas ini satu nama Pak, satu nama Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk nilai kelas 4 semester 2. Nah, rata-rata pengetahuannya ditulis Pak Sung misalnya ya. 2 angka belakang koma terus ya. Terus keterampilannya. Terus rata-rata keduanya ada otomatis ya Pak Agung itu ya otomatis. Terus yang semester kelas 5 semester 1 pengetahuan 9,34 kemudian keterampilannya itu sudah muncul sekaligus ya. Kemudian kelas 5 semester 2 beri koma Pak, nggak pakai koma Pak biar ini. Oke. Nah itu berikutnya. Terus untuk sampai kelas 6 Mas Gung ditulis sampai kelas 6 nilai kelas 6 semester 1 pengetahuan rata-rata ya 87, berapa monggo. Keterampilan ini rata-rata itu otomatis muncul jumlah Pak. Berarti Natasha tadi jumlah rata-rata Bapak Ibu. Ini yang kita jumlah rata-rata sudah dikompilasi antara pengetahuan dan keterampilan rata-rata itu 432,27. Nah, kemudian Bapak Ibu peringkat kelas. Ini Bapak Ibu nanti akan kami beri video dan suratnya. Peringkat kelas ini kita perluas Bapak Ibu. Peringkat kelas ini bagi anak-anak yang ingin ikut jalur prestasi. Peringkat kelas nanti kalau kemarin itu hanya kita batasi sampai peringkat 3, tahun ini kita sampaikan sampai 50% terbaik Bapak Ibu. Misalnya jumlah siswanya 15 atau 12 itu berapa itu Mas? Oh contohnya itu berapa? 19 berapa itu? 19 ya? Iya 19 berarti 50%-nya berapa? 19 itu 50%-nya kan 9,5 nggak mungkin ya berarti 10 diambil ranking sampai 10 terbaik ranking nilai rapot itu Pak jangan ranking yang lain-lain nanti ranking nilai rapot semester 1 5 semester itu jadi yang ditulis hanya ranking 1 sampai ranking 10 ranking lainnya tidak usah ditulis atau dikosongi jangan ditulis kemudian berikutnya contoh satu lagi Mas misalnya yang di ranking bawah misalnya SD bawahnya ya SD itu
Canisius Jambret, berapa itu? Canisius Jambret, Jambret saja, ke atas. Ya, 13. 13, Pak. Ya, 13 itu rata-ratanya kan 6,5, tidak mungkin dari 7. Diambil ranking 1 sampai 7. Ranking lainnya tidak perlu ditulis. Nah, ini dalam rangka mengakomodir kemarin itu setelah kita tahun lalu kita hanya ngambil ranking 1, 2, 3, ternyata wah, yang muridnya 10 ya hanya diambil 3, yang muridnya satu kelas itu 28 ya diambil 3. Ternyata secara segi keadilan kurang berkeadilan. Ini usulan teman-teman juga gitu. Sehingga demikian, saya ulang, untuk nilai yang terbaik di atas 50% tidak ditulis rankingnya. Ya, penulisan rankingnya ada di sini. Bagaimana supaya siswa tadi nanti tahu bahwa mereka berhak untuk ikut jalur prestasi, ya nanti di surat keterangan akan kami sampaikan lewat forum surat keterangan saja. Bapak Ibu kepala sekolah akan memberikan surat keterangan kepada peserta didik. Tetapi jangan nanti kalau ini belum sosialisasi Bapak Ibu. Kalau sosialisasi kan saya sampaikan. Belum tentu kalau peringkat 7 ini nanti dijamin bisa masuk lewat atau bisa keterima. Kalau jalur prestasi belum tentu, tergantung seleksinya. Hanya mereka punya hak untuk lewat jalur prestasi. Soal diterima dan tidaknya nanti menurut perankingan pada saat seleksi. Jadi nanti sebagai cuplikan saja, jalur prestasi bisa diikuti oleh anak yang nilai rapotnya peringkat 1 sampai 50 kira-kira, 50% maksud saya, yang muridnya hanya 5 ya, yang peringkat 1, 2, 3, maaf, yang muridnya 10 ya berarti yang 5 terbaik kan begitu. Kemudian selain itu adalah anak-anak yang memiliki prestasi olahraga, prestasi akademik non akademik peringkat 1, 2, 3 untuk dalam kabupaten itu minimal tingkat kecamatan, untuk luar kabupaten maksud saya mengikuti lomba tapi lombanya itu diselenggarakan oleh kabupaten lain itu tingkatnya kabupaten. Kalau yang dalam itu tingkatnya kecamatan. Yang nanti akan kita detailkan pada panduan. Itu tentang nilai. Jadi Pak Agung 2 angka di belakang koma nggih Pak. Itu sudah relatif runtut dengan proses pengolahan nilai akhir pada saat pedoman ujian sekolah untuk penentuan kelulusan. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi, input nilai Bapak Ibu adalah memasukkan nilai rata-rata 5 semester dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, di mana rata-rata tiap semester itu adalah rata-rata antara pengetahuan dan keterampilan untuk semua mata pelajaran. Kemudian di jumlah, rata-rata jumlah sudah muncul sendiri otomatis, dan kemudian Bapak Ibu nanti menyampaikan atau menuliskan rankingnya. Terima kasih. Barangkali masih ada hal yang ditanyakan, kami sampaikan pada Bapak Ibu dan teman-teman, terutama teman-teman Korwil, nanti mohon bantuannya untuk selalu koordinasi dan juga memberi penjelasan yang barangkali kurang jelas di teman-teman yang di satuan pendidikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada hal yang perlu diskusi, monggo. Nggih, Bapak Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Gino, nggih. Monggo Pak Agung ingin menambahkan? Sudah cukup. Nggih. Saya kira kalau dari kami sudah cukup Pak Gino mekaten. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya nggih terkait dengan nilai menika. Oke, di chat sudah ada sudah ada link untuk join ke Telegram. Mohon Bapak Ibu bisa join ke Telegram
Untuk selanjutnya nanti kita bisa share file-filenya. Ampun Bapak Ibu. Oke. Jika tidak ada mungkin bisa ditutup Pak. Perjalanan rakor hari ini yang pertama untuk kepentingan PPDB online nanti atau daring data titik koordinat RT. Data titik koordinat RT ini diambil kira-kira ya dalam posisi tengah-tengah RT itu kira-kira. Yang kedua, satu kelurahan atau satu desa ini dikerjakan oleh sekolah-sekolah yang ada di kelurahan atau desa itu yang hari ini kita undang untuk rakor ini, pembagiannya terserah. Untuk kevalitan tempat dengan peta atau satelit itu atau map itu, Bapak Ibu bisa minta bantuan nanti dengan perangkat desa, bisa ya, dengan perangkat desa. Kemudian nanti teman-teman operator Korwil mohon bantuannya untuk mengkompilasi, bahkan membantu kalau ada hal yang kurang jelas, karena ini sangat penting bagi anak-anak kita, tolong data diusahakan sevalid mungkin, seteliti mungkin. Kemudian sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan siswa Bapak Ibu dari RT mana, tidak ada kaitannya. Jadi yang penting satu desa itu RT RW-nya sudah ada titik koordinatnya. Kemudian yang kedua tentang nilai, seperti itu Bapak Ibu tinggal copy paste value dari pengolahan nilai akhir kemarin. Kita kalau kemarin kan belum digabungkan antara pengetahuan dan keterampilan, masih sendiri. Dan nanti digabungkan di rata-rata, baru dimasukkan di kolom-kolom yang nanti Pak Agung akan sampaikan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Kepala Dinas, yang saya hormati Pak Pak Kasih Kurikulum dan Penjaminan Mutu, yang saya hormati Pak Agung, tim teknis, Mas Danu, kemudian saya hormati Bapak Ibu K3S, MKKS, Korwas, Korwil, kemudian K3S, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Operator Korwil, Bapak Ibu Operator SD. Selamat bekerja, semoga dalam nuansa